Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasi Wimbo Basupuntoko, nomor induk mahasiswa 5190411-281, mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknologi, Informasi dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa yang disebut server-side programming. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu HTML, HTTP, web server, web browser, dan client-side programming agar lebih paham. Nggak usah berlama-lama, lanjut ke materi. HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman yang memungkinkan user untuk membuat paragraf, heading, link atau tautan untuk web page maupun aplikasi. HTML adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah dipahami bahkan bagi pemula sekalipun. Fungsi HTML membuat halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu atau hypertext. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan bagian dari protokol internet yang digunakan untuk transfer data antara klien dan server melalui sebuah web, di mana klien adalah web browser sebagai pengguna yang mengirim tanggapan dan server adalah web server sebagai penerima tanggapan dari klien. Web server dan web browser. Web server merupakan sebuah software yang berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS pada klien atau web browser dan hasil permintaan dikirimkan kembali dalam bentuk halaman web atau HTML. Web browser merupakan software yang bisa menjelajahi, menyajikan maupun mengambil konten yang ada di berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Web browser memiliki fungsi sebagai penerima, pengakses, penyaji berbagai informasi di internet. Contoh web browser, Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Client-side programming adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi klien, di mana klien merupakan web browser yang mampu menerjemahkan semua perintah dalam halaman sebuah web. Proses penerjemahan atau pengolahannya dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Di dalam web browser sudah terdapat library yang mampu menerjemahkan semua perintah di halaman web yang menggunakan client-side scripting. Library ini juga disebut web engine yang dimiliki setiap web browser. Namun, web engine yang berbeda-beda terkadang membuat tampilan layout web sering berbeda-beda di setiap browser. Untuk menghindari itu, sebaiknya menggunakan web browser yang telah disertifikasi oleh World Wide Web Consortium. Contoh client-side programming: HTML, XHTML, CSS, JavaScript, XML, dan jQuery. Lanjut ke pokok permasalahan hari ini. Server-side programming. Server-side programming adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi server, di mana hasil pengolahannya dikirim kepada klien dari web server dalam format HTML. Terminologi server-side memiliki arti
operasi yang dilakukan oleh server di dalam sebuah client-server relationship. Umumnya, sebuah server adalah program seperti web server yang berada pada sebuah remote server yang dapat dijangkau oleh komputer lokal milik user. Operasi dilakukan pada sisi server karena memerlukan akses atas informasi atau fungsi yang tidak tersedia pada klien atau pada aplikasi yang tidak dapat dilakukan pada client side. Operasi server side juga meliputi proses penyimpanan dari klien ke suatu server yang dapat dilihat oleh sekelompok klien. Server-side scripting adalah teknologi web server di mana request oleh user dipenuhi dengan cara menjalankan script langsung pada web server untuk menghasilkan halaman HTML dinamis. Umumnya menyediakan website interaktif pada database dan penyimpanan data lainnya. Keuntungan utama dari server-side adalah kemampuan untuk mengatur respons berdasarkan keperluan user, hak akses, atau query ke dalam data store. Contoh dari server-side programming yaitu ASP, PHP, JSP, ColdFusion, Lasso, SSE. Lanjut ilustrasi server-side programming. Pertama, user atau klien melakukan request ke server melalui web browser di komputernya. Server akan merespon request dari klien dan kemudian diproses. Setelah pemrosesan selesai, kemudian server mengirim respon ke klien dalam format HTML. Kemudian, web browser klien menerima kode-kode yang sudah berformat HTML, dan sekarang web browser memiliki tugas untuk menyusun kode-kode HTML itu menjadi sebuah tampilan yang akan ditampilkan di desktop. Tugas web browser seperti inilah dinamakan client-side programming. Terakhir, kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Sisi server berupa web server dan sisi klien berupa web browser. Dalam pemrograman web, terdapat client-side programming untuk membuat web yang statis dan server-side programming untuk membuat server yang dinamis. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.